Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar, pada kali ini kita akan mulai acara obras hukum kita yang insya Allah nanti akan kita bahas mengenai tentang penegakan hukum dan penyelesaian sengketa tindak pidana kekayaan intelektual, yang nanti narasumber kita itu dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Fandi Fanani, yang insya Allah nanti kita coba hubungi beliau, kita join dengan beliau. Mudah-mudahan tidak terkendala dengan jaringan lagi. Kita akan coba hubungi beliau. Mohon sabar untuk menunggu. Baik para sahabat pembelajar, nanti jika ada pertanyaan silakan dimasukkan di kolom komentar biar nanti kita diskusikan dengan narasumber kita pada obras hukum siang ini. Sahabat pembelajar dan teman-teman, alhamdulillah kita sudah terhubung ini, sudah bisa dengan narasumber kita didampingi dengan Mbak Lisa ini. Mbak Lisa, ya Mbak Lisa dari BPHN nih, penyuluh hukum BPHN. Assalamualaikum Mas Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Ya, sehat. Terima kasih Pak Ali ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Ali, gimana kabar? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ya. Semoga sehat ya. Pertama-tama mungkin saya akan menyapa pada seluruh pendengar. Oh iya. Oke, silakan Mas Fandi, silakan. Ya. Memperkenalkan diri dulu ya, biar tak kenal maka tak sayang, tetap berlaku ya. Silakan Mas Fandi, perkenalkan diri terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat, mungkin sahabat pembelajar masih ada yang belum kenal, atau mungkin teman-teman yang saat ini menyaksikan juga belum kenal dengan Mas Fandi ini. Silakan Mas Fandi untuk memperkenalkan diri dulu. Oh iya, terima kasih Mas Ali, Bapak kita yang terhormat. Pertama mungkin saya akan memperkenalkan diri. Selamat pagi semuanya para penyuluh hukum seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat selalu kaya dan terus penyuluh hukum Indonesia. Pertama mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fandi Fanani, biasa dipanggil Fandi. Saya penyuluh hukum ahli muda dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Saya akan membahas mengenai penegakan hukum terkait bidang intelektual dan penyelesaian sengketanya di luar dari pengadilan. Mungkin iya, cukup ya perkenalannya Pak Mas Fandi. Siapa namanya Mas Fandi aja ya? Ya, siapa Mas Fandi biar lebih jadi bisa juga. Oke, terima kasih Mas Fandi. Baik sahabat pembelajar, kita tahu bahwa kondisi di mana ketika penegakan hukum pidana berjalan terhadap suatu kejahatan, namun tidak menghasilkan efektivitas hukum pidana atau tidak menghadirkan aspek keadilan di dalam masyarakat. Maka hukum dan penegakan yang jika dilakukan setengah hati dikhawatirkan justru merupakan pintu masuk bagi lahirnya delegitimasi negara. Pada akhirnya kita akan saling bersaing yang tanpa sadar diciptakan negara itu sendiri. Nah, pada titik ini bukan saja pantas masyarakat pada umumnya dan individu pada khususnya kembali menggunakan cara-cara yang purba atau teroris untuk menyelesaikan persoalan kejahatan di sekelilingnya. Sahabat pembelajar, kita tahu bahwa tujuan dari hukum, dari penegakan hukum diantaranya adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Nah, Mas Fandi ini terkait dengan materi obras hukum kita pada siang ini, itu yang mengambil tema penegakan hukum dan penyelesaian sengketa tindak pidana kekayaan intelektual. Ini sebetulnya apa sih yang harus dilakukan ketika seseorang itu menyadari bahwa hak kekayaan intelektualnya telah dilanggar? Itu seperti apa? Jadi apa yang harus dilakukan? Pak Ali, Pak Host yang hormat, izin saya menjawab
dari pertanyaan dari Ali, ya mungkin pertama kita harus ada dua alternatif Pak Ali. Jadi kita bisa datang langsung ke Kementerian Pendidikan, Kasupo Direktorat Jenderal Intelektual, Kasupo Direktorat Pendidikan dan Pendidikan. Kita bisa melalui laman elektronik gitu ya. Melalui website kita itu ada di pengaduan di ib.id. Nah, itu mungkin saudara atau rekan-rekan sekalian bisa memilih opsi pengaduan, lalu dipilih juga yang terkait dengan pelanggaran rahasia dagang, lain-lain karena mengawal 6 undang-undang ya kebetulannya. Ya, itu di bidang intelektual yang tadi disebutkan. Mungkin ya, mungkin rekan-rekan juga paham ya. Jadi bisa melalui datang langsung ke kantor kami Direktorat Intelektual Kasupo itu untuk lebih tepatnya atau lebih spesifiknya ke Direktorat Jenderal Pendidikan dan Penyelesaian Sengketa di JNKI, atau bisa melalui pengaduan online. Jadi bisa diakses secara online juga di laman atau website pengaduan di ib.id. Sahabat pembelajar, jadi ketika ada hak kekayaan, hak intelektual kita dilanggar oleh seseorang, maka tindakan kita itu bisa juga kita datang langsung ya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, itu khususnya di Direktorat Pendidikan dan Penyelesaian Sengketa, untuk melaporkan upaya-upaya apa yang harus kita lakukan kalau hak kekayaan kita itu dilanggar oleh seseorang. Kemudian Mas Pandi, kemudian ini terkait dengan tindakan penegakan hukum apa yang dapat diambil untuk menghentikan para pelanggar kekayaan intelektual itu. Ya, terima kasih Pak Ali. Host kita yang hormat, izin saya menjawab pertanyaan. Jadi kita ada dua tindakan Mas dalam penanganan tindak pidana intelektual. Yang pertama itu adalah tindakan preventif. Upaya hukum apa untuk melakukan tindakan preventif? Preventif itu kan berupa pencegahan tindak pidana di bidang intelektual. Apa saja upayanya untuk melakukan pencegahan? Yang pertama itu preemptif. Preemptif ini tentunya adalah sosialisasi dan edukasi mengenai bentuk pelanggaran tindak pidana intelektual. Jadi kita sosialisasi, edukasi yang kita lakukan sasarannya, misalnya ke rumah produksi, rumah bernyanyi, rumah kreatif, lalu ada asosiasi-asosiasi seperti Asosiasi Rekaman Industri Musik Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan kawan-kawan asosiasi lainnya yang tentunya ada di daftar Asosiasi Indonesia. Lalu kita juga melakukan tindakan persuasif. Jadi ada preventif itu ada tadi pertama preemptif, edukasi terkait dengan KI. Lalu yang kedua persuasifnya ini berupa himbauan Mas. Nah himbauan sendiri nanti keluaran yang akan kita keluarkan berupa peraturan Kemenkumham, ini sekarang dalam konsep ya, mengenai tata cara pelaksanaannya bagaimana kita secara konsepkan nanti insya Allah setelah kita konsepkan kita publikasi ke publik ya. Itu yang pertama Kemenkumham, terus yang kedua di peraturan DNKI yang terkait tentang penanganan tindak pidana di bidang intelektual. Jadi ke depannya kita akan konsep lalu kita akan tuangkan dalam, karena bagaimanapun juga dalam kita melakukan segala sesuatu terkait dengan bidang hukum itu harus ada payung hukumnya, terutama untuk unjuk pelaksanaannya Mas, seperti itu. Lalu himbauan ini yang tadi sudah saya sampaikan, Permen Kumham dan peraturan dia, di samping itu ada juga alternatif penyelesaian sengketa Mas.
Jadi alternatif penyelesaian sengketa ini bisa konsultasi, negosiasi, mediasi, lalu rekonsiliasi, bahkan juga arbitrase. Tindakan di kita jadi preventif, preemptif, dan persuasif. Oh iya, saya lupa. Ada lagi yang kedua ini tindakan represif, Mas. Nah, tindakan represif ini kan alur proses penyidikan. Alur prosesnya seperti apa? Nah, nanti ada yang namanya kita panggil dari saksi, 2 saksi, pelapor dan pelapor, harus ada pemeriksaan saksi-saksi, lalu nanti dinyatakan ada permintaan keterangan ahli, misalnya dikatakan dia melanggar atau terkena tindak pidana di bidang KI, melakukan penggeledahan dan penyitaan. Dengan ada surat yang masih ada surat dimulainya penyidikan dan surat penggeledahan terkait. Itu salah satu hasilnya, itu tindakan hukum. Itu merupakan dari penyidikan. Kedua yang preventif terkadangnya edukasi dan himbauan penyelesaian alternatif sengketa tadi. Lalu yang kedua itu represif yang dari penyidik. Iya. Beda, sita, tangkap, tahan itu biasanya. Ya, jadi itu para sahabat pembelajar dan teman-teman yang saat ini menyaksikan proses hukum, jadi tindakan yang dapat diambil untuk menghentikan terjadinya pelanggaran kekayaan itu salah satunya itu ada preventif atau bersifat pencegahan, kemudian preventif ya, edukasi ya, sosialisasi itu kemudian ada persuasif, himbauan atau penyelesaian sengketa buat pengadilannya, sama represif atau tindakan hukum atau melalui jalur hukum ya. Kemudian selanjutnya Mas Pandi, itu kan tadi terkait dengan ini ya, tindakan yang diambil ya. Kemudian ini upaya hukum yang tersedia bagi pemegang kekayaan yang haknya dilanggar. Ini upaya apa? Upaya hukum apa yang dilakukan? Yang upaya hukum yang tersedia bagi pemegang kekayaan intelektual yang haknya dilanggar, itu upayanya seperti apa? Mungkin tadi yang awal kita lakukan merupakan proses pengaduan ya, langkah awalnya itu ya. Langkah awalnya adalah laporan pengaduan masuk, bisa ke kantor kami langsung datang, bisa juga melalui laman website yang pengaduan yang seperti tadi saya jelaskan. Lalu yang kedua bisa mengajukan somasi kepada pihak pelanggar, ganti kerugian ya. Lalu bisa mengajukan gugatan ganti rugi atau pembatalan di pengadilan, dan administrasi, dan lain-lain ya, yang sifatnya di luar pengadilan. Jadi kami juga selaku Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga memfasilitasi, terutama di bagian penyidikan dan penyelesaian sengketa, memfasilitasi apabila bagi pihak pemohon dan termohon itu melakukan mediasi, sementara mediasi misalnya memfasilitasi rekan-rekan sekalian pemohon dan termohon untuk melakukan mediasi di dalam kantor, kami juga fasilitasi dan uangnya. Bisa juga kemudian para pemohon ini melakukan upaya hukum keluar dari kantor kami. Nah, tentunya juga kami meminta laporan kejadian atau perdamaian yang mungkin sudah dilakukan para pihak di luar dari kantor kami. Kantor kami ada media Mas, jadi kebetulan
pemohon mengajukan pengaduan, nah segera melakukan proses setelah melakukan penelitian dan para pihak ditawarkan alternatif dengan sengketa. Misalnya Bapak mau dimediasi di kantor kami atau di luar, kita serahkan pekerja karena ini tidak dimediasi kan ya. Fungsional ya kita fasilitasi. Kalau di luar nanti mereka akan mencari mediator di luar atau bisa juga menunjuk dari mediator dari kami juga. Ya. Baik Mas Pandi. Kemudian kait dengan prosedurnya. Prosedurnya ini prosedur untuk meminta penanganan pelanggaran kekayaan intelektual itu prosedurnya seperti apa? Terkait dengan prosedur untuk meminta penanganan orang yang pelanggaran hak kekayaan intelektual dilanggar. Itu jadi prosedurnya seperti apa? Ya. Jadi ada banyak sih Mas yang prosedur yang dilakukan. Salah satunya adalah membuat laporan tadi datang misalnya secara online, secara offline ya, datang ke kantor, dia pasti akan laporan ya pada Direktorat Kekayaan Intelektual, Kasubur dari Direktorat Pendidikan dan Kesehatan kita. Itu laporan itu berupa apa aja sih nanti yang dicantumkan? Itu mungkin ada identitas diri ya, mungkin rekan-rekan juga sudah tahu identitas diri itu apa, seperti KTP ya, karena sudah mengenal, terus bisa mengenalkan dirinya pemohon juga tadi. Lalu juga memberikan sertifikat bukti hak kepemilikan, misalnya saudara pemohon telah memiliki sertifikat telah terdaftar di kantor kami di DKI, kami minta untuk melampirkan kepemilikannya. Jadi itu merupakan bukti otentik yang sifatnya nanti dia itu telah mendaftarkan secara formal. Yang ketiga mungkin melampirkan contoh barang bukti yang misalnya dibajak atau dipublikasi atau juga mereknya ditiru oleh pihak lain. Jadi ada barang buktinya seperti apa. Lalu kami juga meminta pihak pemohon atau pelapor itu meminta mengenai nota pembeliannya ya. Jadi di situ ada nota pembelian. Dari situ kan bisa ketahui kapan, di mana tempat lokasinya, seperti apa, apakah sama dengan yang terdahulu atau berbeda. Jadi nanti tergantung dari urusan ahli di bidang teknisnya terkait dengan merek, paten atau desain, nanti ahli yang menentukan. Lalu terakhir itu melampirkan surat-surat ya terkait dengan administrasi, bisa surat perjanjian, surat petunjuk, atau legalitas diri. Legalitas diri ini yang kami maksud adalah legalitas apabila dia telah memiliki badan usaha, ya. Badan usaha, misalnya itu surat misalnya siup izin usaha perorangannya itu ada siupnya, kan misalnya, terus NPWP-nya seperti itu. Misalnya dalam bentuk badan hukum itu legalitas perusahaan seperti akte pendirian ya, NPWP badan hukum gitu. Usaha ini memiliki izin atau memang produktif juga kan bisa juga, apalagi zaman sekarang ya serba digital. Begitu Pak Ali. Iya. Baik sahabat pembelajar, jadi ketika sahabat pembelajar atau teman-teman yang sedang menyaksikan Komunitas Hukum siang ini, jika ingin meminta penanganan
penanganan pelanggaran atas kekayaan intelektualnya itu prosedurnya tadi bisa datang langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kemudian nanti bisa melengkapi persyaratannya seperti fotokopi identitas diri, berupa KTP dan lain-lain, kemudian melampirkan bukti kepemilikan berupa sertifikat KI, kemudian melampirkan contoh barang bukti atau mereknya yang dilanggar atau ditiru, kemudian melampirkan nota pembelian barang yang diduga dilanggar, kemudian melampirkan bukti berupa perjanjian, surat petunjuk atau legalitas diri lainnya. Kemudian Mas Pandi, ini kan kalau dari tadi saya mengambil bahwa penyelesaian ini kan kayaknya ada dua ya, melalui jalur pengadilan dan non pengadilan. Ini kalau di luar jalur pengadilan ini apa saja sih penyelesaiannya atau alternatif penyelesaian sengketanya jika dilakukan di luar pengadilan? Silakan Mas. Kalau di luar pengadilan itu ada banyak Mas. Salah satunya ada konsultasi hukum yang dilakukan rekan-rekan penyuluh hukum, itu juga merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan ya. Jadi kita memberikan bantuan berupa penyuluhan hukum atau konsultasi hukum terkait dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Tergantung dari kebutuhan dari para konsultan, maksudnya konsultasinya ya. Jadi ya pidana ada, di bidang HAM juga ada, di bidang kekayaan intelektual ada, bahkan di bidang di substansi undang-undangan juga ada. Jadi lalu yang kedua bisa juga negosiasi itu kan jadi proses ya dua tahap mencapai perjanjian. Jadi itu negosiasi satu lain itu ceritanya itu bisa datang. Jadi fasilitasi tentunya oleh negosiator. Jadi di situ kita buat kepuasan bersama dan kepentingan bisa nanti dituangkan dalam kesepakatan bersama. Lalu ada mediasi, ya tiganya mediasi, itu proses juga sama, merupakan kesepakatan antara dua belah pihak dengan difasilitasi oleh mediator. Dan yang keempat, mediasi itu mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai juga, yang ujung-ujungnya nanti ada perundingan kedua belah pihak dibantu oleh konsiliatornya. Itu. Dan yang terakhir mungkin arbitrase. Arbitrase itu juga sama. Jadi nanti ada arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak yang mana nanti ujungnya dari persengketaan itu bisa perjanjian arbitrase, bisa akad perdamaian. Jadi itu Mas, jadi ada konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, rekonsiliasi. Jadi itu salah satu alternatif ya, alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Terus kemudian ini Mas Pandi ini kan kekayaan intelektual banyak ada paten kita ya. Merek itu gimana? Apa ini berlaku untuk semua atau tetap saja? Ya itu berlaku semuanya Mas. Nah, jadi memang kita kedepannya juga akan membentuk satu wadah ya yang seperti halnya seperti di luar negeri, criminal justice system. Jadi kita terkait criminal justice system memang sudah ada penilaiannya, sudah pasti ya. Jadi kayak ada polisi wilayah kemungkinan di kanginnya akur jadi satu ya masalah tanya bagian substansinya baik yang modifikasi akan menjadi satu kesatuan, jadi lebih efisien waktu dan target untuk solusi pencapaian penyelesaian perkaranya lebih mudah. Iya. Jadi sahabat pembelajar, mohon maaf ini memang tadi ini tidak jaring juga ya, jadi suaranya agak terputus-putus. Mungkin Mas Pandi mungkin lebih bisa volume suaranya mungkin agak dinaikkan sedikit. Ini ada masukan dari teman-teman ini, informasinya katanya suaranya kurang jelas katanya. Di bawah saya baca aja, mau titik terakhir belum saya baca ini saya. Jadi suaranya kurang jelas katanya.
Baik Mas Pandi, ini kan terkait dengan penyelesaian sengketa ini prosedurnya dua ya. Apakah ini tadi kan melalui jalur pengadilan, tapi di prosedur itu ada bahwa orang yang hak kekayaan intelektual yang dilanggar, dia prosedurnya itu harus ke Direktorat Jenderal KI dulu. Ini sebetulnya memang harus ke Direktorat Jenderal KI dulu atau bisa langsung ke pengadilan? Ya, jadi kami serahkan ya Mas ya kepada para pihaknya. Jadi para pihak itu bisa memilih opsional hukumnya ya, teritori hukumnya. Misalnya mereka semua ingin mengajukan ke kami pengaduannya, bisa juga keluar dari instansi, misalnya ke pihak polisian, itu bisa juga. Jadi kita tergantung dari inisiatif si pelapornya tadi, pelapor yang mengajukan laporannya. Jadi tergantung dari pelapornya mau mengajukan kantor kami. Tapi biasanya karena sifat kami juga di bidang kekayaan intelektual kan deliknya delik aduan ya Mas ya. Ya lanjut Mas Pandi, bisa dilanjut? Ya. Ya itu salah satunya tadi yang berkenaan dengan pelaporan ya. Pelaporan itu ada dua Mas, ada laporan yang masuk bisa ke kantor kita, kami, bisa juga laporan yang masuk melalui instansi lain seperti kepolisian. Jadi intinya tuh karena di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini yang undang-undang yang kita kawal ini sifatnya aduan Mas, jadi harus ada yang mengadukan. Misalnya dari segi pemilik kekayaan intelektualnya atau dari segi pemegang hak kekayaan intelektualnya itu harus jelas melakukan pengaduan dulu ke kami, baru kita bisa proses ini. Kalau misalnya belum ada aduan ya kita nggak bisa proses karena dasar adanya pengaduan ini tadi. Iya, kemudian terkait dengan ini dengan somasi ini apakah nanti dari pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau dari orang yang dirugikan untuk melakukan somasi terhadap mungkin yang merugikan kekayaan intelektual? Ya, biasanya dari pihak yang kepentingannya atau objeknya dilanggar, misalnya pemilik kekayaan intelektualnya atau pemegang lisensinya atau pemegang haknya, misalnya perjanjiannya. Jadi si pemilik ini atau si pemegang hakinya ini bisa melaporkan melaporkan informasi juga hal lain yang merasa kepentingan dibaca mereknya, terus karyanya, ciptanya gitu, materinya telah ditiru oleh orang lain. Nah itu bisa melaporkan dan kemudian bisa melakukan sanksi juga ke pihak yang lainnya gitu. Berdasarkan para pihak harus melalui kantor. Jadi inisiatif biasanya kan si pemohon apabila badan usahanya perusahaan itu ada kuasanya yang somasi ke pihak yang dari antar individu perorangan juga bisa, misalnya Pak A dan kepentingan mereknya dilanggar oleh Pak B misalnya, itu juga bisa mengajukan somasi karena didasarkan dari bukti-bukti yang ada itu tadi ya. Jangan anggar belum ada buktinya dia punya sertifikatnya udah somasi. Nah itu nanti kan kita yang bisa dirugikan malahan. Ya. Kemudian Mas Pandi, pernah nggak atau ada nggak upaya-upaya misalkan musyawarah ketika hak kekayaan intelektual itu dilanggar, itu melalui jalur
jalur musyawarah ini bisa nggak dilakukan untuk para pelaku nih, para pelaku misalkan mungkin minta maaf lah, cukup minta maaf saja gitu, ini bisa nggak dilakukan? Pak, izin minum sebentar Pak ya. Iya, silakan. Ngopi dulu, ngopi apa ngopi? Juga kayaknya. Ya, oke. Lanjut. Ya. Jadi tadi masalah musyawarah ya Pak ya. Musyawarah untuk mufakat. Jadi itu kami memang ketika masuk ada laporan pengaduan, lalu kami meminta keterangan sebelum melakukan proses sidik. Biasanya kami menawarkan, biasanya sih ada permohonan dari pihak terlapor, permohonan untuk misalnya bagaimana bisa apa tidak ini dimediasikan dulu. Nanti kalau ada permohonan mediasi yang masuk, kita akan melakukan undangan dari para pihak gitu. Sebelum melaksanakan proses mediasi, biasanya kami ada namanya pramediasi, Pak. Ini ada 3 WH1 kalau saya menyebutnya. Jadi para mediator ini punya konsep sendiri-sendiri biasanya. Kalau saya 3WH1 itu pada saat mediasi ya. Mediasi W yang pertama itu kami pada saat proses mediasi menanyakan siapa yang bertanggung jawab atau yang memiliki full authority dalam hal memutus mediasi. Di proses pelaksanaan mediasi berlangsung bisa pemegang kah atau direkturnya kah atau direktur utamanya kah. Nah, jelas kita klarifikasi konfirmasi siapa yang bertanggung jawab. Itu W1 ya, W yang pertama ya. Terus yang W kedua itu when. Saya tanyakan kapan pelaksanaan proses mediasinya. Saya diusaha mediator ya. Saya akan menanyakan kepada para pihak, baik pemohon dan termohon. Nah, kalau misalnya di mediasi ini kan pemohon dan termohon ya sifatnya bukan pelapor dan terlapor. Kalau baru pelapor dan terlapor, tapi kalau di proses mediasi itu bukan. Termohon ini kita berikan kesempatan makanya kedua belah pihak ini untuk memutuskan kapan proses pelaksanaan mediasinya. Itu yang W kedua Mas ya. Yang mengenai UN ya. Kalau yang pertama kan Bu tadi yang siap yang bertanggung jawab, yang kedua when kapan, dan yang ketiga itu where. Ini kaitan dengan tempat pelaksanaan mediasi biasanya. Biasanya kami menanyakan mengenai tempat kesediaan untuk melaksanakan mediasi mau di mana, mau kantor kami difasilitasi oleh mediator kantor kami atau mau melakukan mediasi di luar. Itu tergantung dari kesanggupan kesepakatan dari para pihak. Bisa juga menunjuk mediator dari kantor kami difasilitasi mereka, bisa juga mereka datang ke kantor kami fasilitasi. Lalu yang keempat itu hanya itu misalnya mereka menceritakan atau kita minta resume perkaranya kepada mereka untuk kami konsultasikan dan kami tuangkan dalam kami waktu pas nantinya akan ada pelaksanaan mediasi. Itu mungkin Mas yang sepakatnya tadi sampai dengan nanti ada tahapan-tahapan lain mungkin ya. Mungkin kalau lebih panjang lagi nanti mungkin kita kalau bicara masalah bisa ya, itu sendiri ya. Baik, sahabat pembelajar, bahwa untuk penyelesaian sengketa kekayaan intelektual itu dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu jalur pengadilan. Itu bisa melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, CQ itu Direktorat yang Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, atau melalui laman pengaduan Ditjen Kekayaan Intelektual. Kemudian bisa mengajukan somasi kepada pihak yang melanggar
kemudian mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan, ini jalur pengadilan. Kemudian melalui jalur di luar pengadilan, ini bisa melalui penyelesaian dengan cara mediasi, itu yang juga bisa dilakukan oleh dimediasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Baik, Mas Pandi, ini kurang lebih kita hampir 1 jam ya bersama. Mungkin bisa disampaikan bisa memberikan kesimpulan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk para mengajukan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual ini. Mungkin bisa sedikit diberikan kesimpulan aja. Terima kasih. Silakan Mas Pandi. Baik, Ali, terima kasih atas waktunya. Ya, jadi bagi rekan-rekan penyuluh hukum Indonesia, baik rekan-rekan masyarakat dimanapun Anda berada, yang jelas ketika Anda menemukan pelanggaran di bidang kekayaan intelektual, segera laporkan ke kami. Bisa datang langsung ke kantor, bisa melalui akses online atau laman website kami itu sudah ada di pengaduan dgip.go.id ya. Jadi kita langsung bagi para pelaku usaha atau pemilik merek atau pemegang lisensi yang merasa kepentingannya dilanggar terkait dengan sertifikat ya, sertifikat kepemilikan. Jadi kalau KI itu kan bicaranya tentang hak kepemilikan. Jadi kalau misalnya hak kepemilikannya merasa diduplikasi, merasa dilanggar, silakan adukan ke kantor kami ya, ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kesukul, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Pertama, yang kedua, jadi ada pilihan opsional hukum bagi para pemangku kekayaan intelektual ya, karena pemilik sertifikat atau pemegang lisensi itu menempuh jalur hukum. Ada 2 upaya, bisa yang sifatnya litigasi melalui pengadilan dan bisa yang non litigasi yang melalui alternatif penyelesaian sengketa tadi, bisa berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, bahkan arbitrase itu. Terus yang ketiga, jadi kalau bisa sebelum bagi pelaku usaha yang lainnya, sebelum kita masuk ke ranah penegakan hukum, alangkah lebih baiknya kita daftarkan dulu kekayaan intelektual kita, bahwa karya cipta kita, branding kita, dan usahakan jangan meniru dari branding orang lain ya. Jadi usahakan memakai karya sendiri, karena karya sendiri itu merupakan karya bangsa ya, yang lebih punya nilai jual dibandingkan merek yang sudah ada atau merek yang terkenal itu bisa malah merugikan dari pasar yang ada dan malah terjerat kerana hukum. Mungkin itu aja bagi rekan-rekan. Selamat berkarya, sukses selalu ya, maju jaya penyuluh. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih Mas Pandi atas kesimpulannya. Baik sahabat belajar dan teman-teman yang menyaksikan Kopdar Hukum siang ini, saya ucapkan terima kasih atas nama Hukum dan HAM. Terima kasih Pak Pandi Panani yang sudah menyempatkan waktunya sebagai narasumber di Kopdar Hukum, Bebas Hukum dan HAM. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan narasumber kita pada siang ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Mas Pandi, mohon undur diri dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Salam pembelajar. Salam pembelajar.